Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat berhari Minggu, khususnya di minggu panggilan ini. Panggilan untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Hari ini, Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Para sahabat yang terkasih, minggu panggilan, apa sih itu? Panggilan baik yang terbaptis, awam, dan juga yang tertabis, para imam, atau juga melalui kaul-kaul mereka, para suster, biarawan-biarawati. Sebetulnya semua kita ini sama, dipanggil oleh Tuhan. Dan inti dari panggilan itu adalah panggilan untuk melayani sesama. Dan juga melalui sesama, kita bersama-sama mewartakan Injil, kabar baik. Tentang panggilan ini, saya sharingkan sedikit. Saya dilahirkan di Flores dan kemudian masih tamat SMP, lalu masuk di seminari menengah, dan kemudian saya memilih SVD karena tujuannya sangat sederhana. Saya ingin itu menjadi misionaris, pewarta kabar gembira di luar Indonesia, dan bersyukur kepada Tuhan bahwa beberapa tahun yang lalu saya ditabiskan di Hong Kong menjadi misionaris di tanah misi di Hong Kong tercinta ini.
Dan saya merenungkan Injil yang barusan kita dengar, Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Saya mengambil moto tabisan saya itu dari Yohanes 10 ayat 10. Supaya mereka mempunyai hidup. Karena itu di minggu panggilan ini saya mau renungkan ya 3 poin mendasar ini. Bagaimana saya dan para sahabat dipanggil loh sama-sama kita ini oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Kita andai berada di dalam kapal, di dalam gereja. Nah, kita berjalan bersama-sama. Oh, dayung kapal ini bersama-sama. Karena itu, poin pertama yang ingin saya sharingkan, bagaimana saya melihat panggilan itu. Kembali pada Injil hari ini, suara dalam kesaksian, dan suara ini beda dengan yang lain. Dan tentunya dalam panggilan seperti ini, khususnya menjadi seorang imam. Wah, renung-renung atau kita merefleksikan perjalanan sebagai seorang imam, ya tentu ya dengan 3 tugas. Yang pertama itu adalah mengajar iman Katolik kepada umat Tuhan. Yang kedua adalah menguduskan, mempersembahkan Ekaristi atau misa bersama dengan umat Tuhan. Dan yang ketiga adalah sebagai pemimpin dalam gereja. Dari 3 tugas ini kita merenungkan bagaimana Tuhan memanggil. Tuhan sendiri yang memilih setiap orang dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Dan bagaimana dalam kehidupan gereja kita sebagai seorang pastor, apa yang disebut dengan litani. Kalau lihat pastornya, terlalu muda. Dia belum punya apa-apa. Tapi kalau dia sudah tua, cepatlah dia pensiun. Misalnya dalam misa, khotbahnya, panjang sekali khotbahnya itu. Wah, itu sungguh menjengkelkan. Atau kalau dia berkhotbah dengan cepat-cepat, kayak kereta, lajunya cepat sekali. Kalau khotbahnya pendek, ini pastor tidak punya persiapan. Ya masih banyak litani-litani tentang seorang pastor, atau juga tentang biarawan-biarawati menjadi gembala dalam gereja. Tetapi yang paling utama, sebetulnya kita dipanggil. Suara kita adalah suara kenabian. Dan bagaimana kita hadir, panggilan suara kita. Suara yang merangkul, suara yang menyembuhkan, suara yang mengajak setiap orang untuk merasakan sapaan kasih Tuhan, khususnya melalui pewartaan kita. Dan menarik sekali bagaimana Injil hari ini kita diajak untuk mendengarkan suara agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan suara ini itu masuk dalam kesaksian hidup kita. Karena itu tidak hanya berkhotbah saja, tetapi kesaksian hidup sebagai orang-orang terpanggil itu merupakan sesuatu yang beda dengan dunia, khususnya situasi saudara dan saudari. Suara dan kesaksian inilah yang menjadi unsur pembeda dari seorang yang terpanggil atau yang bekerja di ladang Tuhan. Bagian yang kedua adalah bagaimana kita melihat dunia ini sebagai padang panggilan. Karena padang panggilan kita masuk dalam realitas. Dan bagaimana kita berdialog dengan realitas. Karena itu antara gembala dengan domba-domba. Dan tentunya dalam dialog ini seperti Yesus, gembala yang baik. Dia tidak hanya berdialog dengan domba-dombanya yang satu kandang saja. Tetapi juga dalam Injil bagaimana dia berdialog, dia bersolider dengan domba-domba dari kandang-kandang yang lain. Dengan demikian, mengalami keselamatan itu berarti bahwa kita masuk melalui pintu percaya kepada Tuhan kita yang menderita, yang mati di kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Dan tentunya panggilan kita
masuk dalam realitas dunia. Apapun yang sudah kita lakukan atau sementara kita lakukan, kita harus mengenal siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah pelayan Tuhan. Karena itu, ya, kita kembali kepada sumber air yang menyejukkan hati kita. Kadang-kadang dalam pelayanan ini kita haus, kadang-kadang tidak bisa berjalan lagi karena lapar akan situasi yang senantiasa berbeda, khususnya saat ini. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk kembali kepada sumber, menimba di sumber itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita melakukan semuanya ini bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi biarlah nama Tuhan dimuliakan di dunia ini. Kita adalah seperti dalam kitab suci, adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kerendahan hati kita sebagai seorang pelayan itu menghantar kita kepada kerendahan hati seorang bunda, yaitu Bunda Maria, khususnya dalam bulan ini, bulan Mei, bulan Maria. Bulan di mana para imam bersama Bunda Maria berjalan bersama-sama, biarawan dan biarawati atau siapa saja, kita berjalan bersama dengan Sang Bunda. Bagaimana dalam kisah di Injil, Bunda Maria menghantar semua permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Dengan demikian, apapun keadaanmu saat ini, situasi yang kita alami, mari bersama Sang Bunda kita berjalan menuju pintu keselamatan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan pada akhirnya para sahabatku yang terkasih, di minggu yang sangat istimewa, minggu panggilan ini, kita tidak hanya berdoa bagi panggilan hidup membiara saja, tetapi kita juga berdoa bagi panggilan hidup berkeluarga. Karena dunia saat ini itu tidak sedikit orang yang tidak mau hidup berkeluarga. Karena itu kita satu hati berdoa. Semoga baik panggilan hidup membiara, panggilan hidup berkeluarga, kita adalah sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana kita hadir di dunia ini, memberi kesaksian dengan suara dan dengan tingkah laku hidup kita. Dan tentunya bagaimana biarlah kita masuk dalam realitas dunia sebagai padang panggilan. Dan kita semua bersama-sama menuju pintu keselamatan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.